dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam pertanyaan sektor di rumah masing-masing pada minggu hari ini. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti mengharapkan supaya dia diakui oleh orang lain, baik keberadaannya, keadaannya, terlebih kelebihan atau kehebatannya. Dan tidak jarang ada orang yang sampai memburuk-burukkan orang lain, merendahkan orang lain supaya dia kelihatan lebih hebat atau lebih berkuasa. Bapak, Ibu yang terkasih, berbeda dari kebiasaan itu, Yohanes Pembaptis, walau pada saat itu dia sudah terkenal, saat itu dia sudah dihormati oleh orang-orang yang ada di Israel, tetapi dia tidak pernah merasa atau tidak pernah bertindak seolah-olah dia lebih hebat, dia lebih berkuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Walau sebenarnya dia punya kesempatan pada waktu itu. Orang Israel memang menantikan kedatangan Mesias, dan mereka merasa sempat beranggapan itu adalah Yohanes. Bisa saja Yohanes menggunakan kesempatan itu. Tapi kita tahu dalam kisahnya, Yohanes tidak pernah merasa, Yohanes tidak pernah bertindak seolah-olah dia itu lebih hebat atau lebih berkuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, Yohanes tampil di hadapan orang banyak dengan berkata, "Aku ini hanyalah sebagai perintis jalan bagi Mesias yang akan datang." Maka segala yang dikerjakannya, segala yang diperbuatnya, itu hanyalah untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias itu. Yohanes dalam teks kita hari ini bersaksi bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yohanes tidak khawatir menyaksikannya, meski dia tahu ketika dia memberitahu orang bahwa Yesuslah Mesias, maka orang banyak itu bisa saja meninggalkan dia dan pergi mengikut Tuhan Yesus. Tapi itu tidak menjadi masalah baginya, karena memang misinya yang diberikan Allah adalah memberitakan Yesus kepada orang banyak,
supaya orang banyak itu mengakui dan mengikuti Yesus di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan Yohanes ini menjadi satu teladan bagi kita semua orang percaya. Kita juga memiliki tugas, tanggung jawab atau kewajiban untuk memberitakan Yesus kepada semua orang, sehingga orang lain mengenal, mengakui, dan mau mengikuti Yesus di dalam kehidupan. Mari kita mulai dari hal yang paling kecil, keluarga. Mari kita mulai di tengah-tengah keluarga. Sebagai orang tua, harusnya kebanggaan orang tua yang terutama bukanlah hanya karena membuat anaknya berhasil di dunia ini, berhasil masuk ke sekolah unggulan, berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri, berhasil memperoleh pekerjaan yang baik. Harusnya kebanggaan orang tua tidak terutama hanya pada keberhasilan di dunia ini, melainkan kebanggaan orang tua yang terutama harusnya ketika dia berhasil membuat anaknya berhasil mengakui dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus, setia kepada Tuhan Yesus Kristus sepanjang kehidupan. Dan satu hal yang perlu kita ketahui adalah untuk memberitakan Yesus kepada orang lain, kita harus benar-benar mengenal siapa Yesus itu. Kita harus memiliki pengenalan, pengakuan, dan kepercayaan yang baik dan benar kepada Yesus, supaya apa yang kita beritakan ini kelak menjadi satu hal yang dapat dipertanggungjawabkan atau hal yang bisa diikuti oleh orang banyak demi kebaikan kehidupan. Kita lihat di teks ini, apa yang disaksikan oleh Yohanes adalah sesuatu yang sudah dilihat, yang sudah dialami. Jadi bukan sesuatu yang dia tidak ketahui, bukan sesuatu yang hanya dia dengar dari orang lain, tapi dia sendiri mengetahui, melihat. Aku telah melihat, kata. Dia telah melihat Yesus itu, dan dia telah melihat bagaimana Allah menunjukkan Yesus itulah Mesias yang dijanjikan itu. Itulah yang diberitakan oleh Yohanes kepada orang-orang. Demikian juga kepada kita saat ini. Kita diajak untuk memberitakan Yesus yang kita kenal, memberitakan Yesus yang kita akui, memberitakan Yesus yang kita percaya. Itu yang harus kita saksikan. Jadi bukan hal-hal yang tidak kita mengerti, bukan hal-hal yang tidak kita percaya, tetapi sebaliknya yang kita mengerti dan yang kita percaya. Kalau begitu, kita mau melihat sebentar siapakah Yesus itu yang diberitakan oleh Yohanes dalam teks ini. Dan itu juga nanti akan kita beritakan kepada orang banyak, supaya mereka mau mengenal, mengakui, dan mengikuti Yesus sepanjang kehidupannya. Paling tidak ada 3 sebagai identitas atau sebagai penunjuk siapa Yesus yang diperkenalkan oleh Yohanes dalam teks. Yang pertama dia sebutkan, Yesus dia adalah anak domba Allah. Yesus adalah anak domba Allah. Sebutan anak domba Allah mengingatkan kita di peristiwa Paskah di Mesir ketika orang Israel berada di perbudakan Mesir. Pada waktu itu ada tulah yang dibuat oleh Allah melalui Musa, sehingga pada tulah yang ke-10 ada yang diperintahkan oleh Musa supaya semua orang Israel menyapukan darah anak domba di atas ambang pintu rumah mereka. Maka setiap rumah yang ada disapukan darah anak domba itu luput dari kematian anak sulung. Ini mau menegaskan ketika Yesus disebut sebagai anak domba Allah, maka Yesus itu adalah dia yang datang untuk meluputkan kita dari malapetaka, meluputkan kita dari kematian selama-lamanya.
darah Yesus, Sang Mesias, anak domba Allah itu yang tercurah di Bukit Golgota, itulah yang menghapus dosaku, yang menghapus dosamu, yang menghapus dosa semua manusia. Yesus sebagai anak domba Allah, dia menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, dia adalah anak Allah. Kita tahu sebutan anak Allah ini pertama sekali bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan Allah sendiri. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, tiba-tiba langit terbuka, Roh Allah turun dari surga, tinggal di atas Yesus dalam rumah merpati. Kemudian ada suara dari surga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Yohanes menyaksikan hal itu. Yohanes melihat peristiwa itu. Itu sebabnya dia berkata, iya, inilah anak Allah. Jadi Yesus itu benar-benar anak Allah. Sebutan ini mau menegaskan, Yesus bukan datang dari dunia ini, dia datang dari surga. Maka itu yang membuat kita semakin percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan menuju rumah Bapa di surga. Tidak ada jalan yang lain. Karena apa? Karena Yesus, dia berasal dari sana dan akan kembali ke sana. Maka dia tahu persis bagaimana jalan ke sana. Dan bahkan hanya dia satu-satunya jalan menuju surga. Yang ketiga disebutkan dia yang membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air. Orang yang membaptis dengan air tentu dia terbatas tempatnya, terbatas orangnya, terbatas kondisi atau keadaan. Berbeda dengan Tuhan Yesus, dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Berarti ini tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi jumlah, tidak dibatasi kondisi atau keadaan. Roh Allah bisa menembus batas-batas itu. Roh Allah bisa masuk ke semua orang untuk mengubahkan dia akhirnya menjadi pengikut Kristus. Dan kita ingat dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus, ketika Allah menjanjikan di dalam Yesus akan turun Roh Kudus, maka 10 hari setelah kenaikan Yesus, Roh Allah turun atas murid-murid. Roh itu yang memampukan murid-murid untuk memberitakan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Dan Roh itu pula yang membuat orang banyak mau dan bersedia dibaptis menjadi pengikut Kristus. Maka di dalam Yesus Kristus tidak ada batasan itu lagi. Dia sanggup menembus batas-batas itu untuk memanggil, untuk memelihara, untuk menyertai kita supaya kita datang kepadanya menjadi pengikut yang setia kepada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan memasuki minggu yang baru, yaitu Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Kita lihat dalam teks ini, kita melihat bagaimana Allah muncul atau menunjukkan keberadaannya dalam 3 penampakan ini. Allah sebagai Allah memelihara yang menyediakan segala kebutuhan kita sebagai anak domba Allah. Allah juga hadir sebagai anak di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Allah juga hadir dalam Roh-Nya yang senantiasa menyertai kita dimanapun, kapanpun. Dia akan tetap beserta dengan kita. Dan Roh itu yang akan menuntun kita untuk mengakui Yesus dan mengikuti Yesus sampai selamanya. Jadi lewat teks ini kita mau melihat bahwa setiap orang percaya dipanggil atau diberi tugas untuk memperkenalkan Tuhan Yesus, memberitakan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Maka beritakanlah kuasa Tuhan Yesus Kristus di dalam kerendahan hati. Biarlah dia semakin hebat, semakin berkuasa, sehingga orang banyak akan datang mengenal, mengakui dan mengikut Yesus sepanjang kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah,
atas segala tindakan dan perbuatan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang mencipta, memelihara, dan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau adalah Allah yang hadir untuk menyelamatkan kami dari malapetaka dan kematian. Engkau juga adalah Allah yang hadir untuk menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada sepanjang masa. Terima kasih atas semuanya itu ya Allah, sehingga kami sekarang tetap dapat berdiri, berjalan, melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami oleh karena tuntunan-Mu saja. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kuatkanlah kami seluruh jemaat-Mu, supaya kami mampu mengenal Engkau dengan baik dan mengakui segala kuasa-Mu, serta kami mampu memberitakan Engkau di tengah-tengah dunia ini, sehingga semakin banyak orang yang mau mengenal, mengakui, dan mengikuti Engkau setia sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, berkatilah setiap orang tua, berikan kepada mereka wibawa dan hikmat untuk mendidik dan membawa anak-anak mereka mengenali Engkau semakin dalam di dalam kehidupan. Tuhan Allah, berkatilah kami seluruh umat-Mu pada malam hari ini yang melakukan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dalam pertanyaan ini. Kuatkan kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu, dan penuhilah kami dengan sukacita, dan berkatilah kami atas apa yang kami rindukan, apa yang kami impikan di dalam kehidupan kami, baik pribadi lepas pribadi atau di masing-masing keluarga. Tuhan Allah, kami menyerahkan keluarga kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah senantiasa yang menyertai kami di rumah ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan sukacita, sehingga kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, dan tetap menunjukkan bahwa kami adalah pengikut-pengikut yang Kristus yang setia kepada orang lain. Tuhan Allah, kiranya Engkau mau mendengar segala doa permohonan kami ini, yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.